Assalamualaikum, selamat malam. Di beberapa komentar tuh ada orang bertanya-tanya soal Mbah Hasyim Asy'ari saat menulis atau membuat karya dengan menyebut nama Sayyid, menyebut nama Habib, dan seakan-akan jika berpendapat Ba'alap itu terputus, maka masa sih Mbah Hasyim Asy'ari berbohong? Ini ada satu video dari tokoh Buntet. Siapa sih yang berani debat bantah-bantahan dengan tokoh Buntet? Tokoh Buntet itu keluarga yang paling dekat dengan keluarga Mbah Hasyim Asy'ari. Salah satu ponpes yang paling dekat kekerabatannya dengan Mbah Hasyim Asy'ari itu kiai-kiai dari Buntet. Ini bisa dibilang jawaban dari Gus Abbas soal salahnya orang menafsirkan saat Mbah Hasyim Asy'ari di karyanya ada tulisan soal Sayyid atau Habib atau Syarif. Ini dia jawabannya, simpel, pendek saja ya. Sampai yang kurang jelas saja. Jadi begini, maksudnya seperti ini. Ya, jadi Mbah Hasyim Asy'ari di dalam kitabnya sering menyebutkan nama Habib dengan Sayyid, ya kan? Sehingga kita kalau membatalkan nasabnya Habib seolah-olah bertentangan dengan Mbah Hasyim. Gitu kan? Ya. Dan seolah-olah mengatakan bahwa Mbah Hasyim Asy'ari itu berarti berbohong. Ya. Karena Habib itu ternyata bukan Sayyid, ya kan? Ya. Nah itu Anda salah. Mbah Hasyim Asy'ari menyebutkan di dalam literatur dan kitab-kitab karyanya nama Habib dengan Sayyid itu bukan dalam rangka itsbatun nasab. Karena urusannya bukan dengan urusan nasab, tapi urusannya dengan al-ada war riwayah. Al-ada war riwayah. Istilah usul hadis. Jadi tujuannya Mbah Hasyim Asy'ari bukan itsbat nasab, tapi apa yang disebut dengan dilalatun ala sihhatin naqli. Menunjukkan bahwa Mbah Hasyim Asy'ari itu menunjukkan keabsahan, validitas apa adanya menukil dari kitab. Karena kitab sebelumnya menyebutnya Habib dan Sayyid, ya Mbah Hasyim Asy'ari menyebut Habib dan Sayyid. Bukan berarti itsbat nasab. Karena apa? Karena mungkin kitab yang dinukil oleh Mbah Hasyim Asy'ari adalah dia berasumsi bahwa Habib itu Sayyid. Sehingga kalau seumpama ditulisnya Sayyid dan Habib, kemudian Mbah Hasyim Asy'ari nyebutnya Asy-Syaikh, bukan Habib dan Sayyid. Ini dalam masalah riwayat, al-adab wa riwayat itu kurang bagus. Berbeda lafadznya. Ini bisa akhirnya mempengaruhi apa yang disebut dengan ad-dhabtu, tobit. Itu bisa mempengaruhi dia itu thiqah atau tidak. Maka dari ini bukan urusan itsbat nasab, ini urusan al-ada war riwayah. Jadi apa yang disebut dengan dilalatun ala sihhatin naqli, yaitu satu menunjukkan bahwa Mbah Hasyim Asy'ari valid di dalam menukil dari kitab sebelumnya disebutnya Habib, Sayyid, gitu. Contohnya begini, yang jelasnya seperti ini, supaya Anda jelas ya. Di dalam masalah nahwu shorof ada seorang ulama namanya Imam Ibnu Malik. Semua orang nyebut Imam Ibnu Malik. Ulama-ulama nyebutnya qala Ibnu Malik, qala Ibnu Malik, wa qala Muhammad bin Malik. Saya yakin juga para ulama-ulama di Nusantara nyebutnya juga Ibnu Malik, Muhammad bin Malik, ya kan? Maka adanya juga Alfiyah Ibnu Malik, ya kan? Padahal secara nasab Imam Ibnu Malik itu bukan Ibnu Malik, namanya Imam Muhammad bin Abdullah bin Malik. Cuma Imam Ibnu Malik atau Imam Muhammad itu tidak berkenan kalau disebutkan Muhammad bin Abdillah karena menyerupai Rasulullah. Maka dia lebih senang disebut Muhammad bin Malik padahal nasabnya Muhammad bin Abdillah. Nah, jadi ketika semua ulama itu menyebut qala Ibnu Malik, itu Anda jangan mengatakan bahwasannya ulama ini berbohong. Sebab ini nasabnya Ibnu Malik itu adalah Ibnu Abdillah bukan Ibnu Malik. Kenapa disebutnya Ibnu Malik? Berarti dia sesuai dengan nasabnya. Kiai benar, ulama benar. Anda yang asumsinya salah. Dan Anda tidak paham di dalam masalah posisi kiai dan konteksnya dalam konteks apa. Kalau ulama-ulama menyebut qala Ibnu Malik, qala Ibnu Malik. Karena memang di dalam kitabnya disebut Ibnu Malik. Kalau seumpama ditulisnya Ibnu Malik tetapi kiainya nyebutnya qala Ibnu Abdillah. Wah itu nanti beda itu nantinya. Asumsinya beda itu bisa mempengaruhi thiqah atau tidak, atau dobtun atau tidak. Mempengaruhi ini saking telitinya
orang dalam mengkaji adab war riwayah, khususnya dalam masalah hadis ya. Sehingga dalam masalah itu pun diperhatikan. Jadi ketika ulama itu menyebut qala Ibnu Malik, bukan berarti berbohong. Karena Ibnu Malik sebetulnya namanya Ibnu Amtillah, dalam nasabnya Muhammad bin Amtillah. Tetapi itu yang disebut dengan dilalatun ala sihhatin naqli. Yaitu adalah satu menunjuk bahwa validitas menukil daripada kitab sebelumnya ya apa adanya, seperti itu. Karena para ulama ya apa adanya. Kadang-kadang kan menyebutkan karena ada bil lafzi dengan lafaz, ada bil makna dengan makna walaupun lafaznya berbeda. Tetapi ketika menyebutkan sesuatu yang penting khususnya nama itu ya apa adanya, ketika Subhanallah Habib Sayyid. Jadi pada waktu zamannya Mbah Hasyim Asy'ari, mungkin kan Mbah Hasyim Asy'ari belum fokus dalam masalah, karena zamannya perjuangan. Jadi yang perlu diajarkan adalah dasar-dasar ilmu syariat dan fikih, ini kan? Bukan berarti itsbat nasab, bukan itu. Nah itu. Jadi itu seperti itu. Dan ini kalau seumpama diselesaikan dengan baik, seluruh ulama Indonesia menyelamatkan rakyatnya dari pengaruh-pengaruh dan klaim-klaim dan doktrin-doktrin Ba'alawi seperti itu, bisa menyelesaikan nih. Kalau ulama bisa menyelesaikan itu, menurut saya itu adalah peradaban yang sangat luar biasa. Itu satu prestasi yang sangat luar biasa, karena ini belum terjadi di Syria, di Mesir, di apa. Kalau seumpama ada pembahasan dan langsung diputuskan oleh para ulama, apalagi mengatasnamakan satu organisasi besar, mengatasnamakan organisasi besar semacam Nahdlatul Ulama yang memiliki satu jumlah anggota yang sangat luar biasa. Ini adalah prestasi yang sangat luar biasa menurut saya, dan ini harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya tanpa harus menciderai para habaib dan menciderai para habaib. Kalau mereka itu merasa tercidrai, loh kita niatnya bukan menciderai, tapi memberikan, itu adalah al-irsyad wa da'wah, dakwah dengan irsyad, memberikan petunjuk kepada masyarakat. Kenapa? Ya karena kalian sendiri seperti itu. Siapa yang membuat makam-makam palsu? Siapa yang kata-katanya kasar? Siapa yang memanggil ulama dan kiai NU itu sih? Siapa yang memanggil dengan cara menyebutkan binatang? Mana akhlaknya Rasulullah seperti itu? Siapa yang membuat doktrin-doktrin semacam itu? Kan bukan kita, mereka semua, maka perlu kita bahas. Dan itu harus selesaikan. Insya Allah itu, menurut saya itu prestasi itu akan tingkatnya bukan tingkat nasional ya, menurut saya itu tingkat internasional itu. Dan insya Allah dari dunia sampai akhir.